Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisman Tabri dengan NIM S1W1 18058. Saya salah satu merupakan mahasiswa di jurusan Teknik Informatika Universitas Halluoleo angkatan 2018. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai HTML. HTML sendiri kepanjangan dari Hypertext Macro Language. HTML ini juga merupakan suatu bahasa makrab yang standar yang biasa digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa mungkin teman-teman berpikir bahwa HTML ini merupakan bahasa pemrograman. Namun HTML ini sebenarnya bukan bahasa pemrograman. Namun dia merupakan bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Karena HTML dia ini hanya bisa digunakan untuk menggambarkan struktur halaman website pada website. Kemudian halaman website ini juga bisa terdiri dari beberapa halaman. Jadi HTML ini terdapat beberapa teks dalamnya. Kemudian HTML ini dapat menyampaikan nanti seperti apa tampilan konten pada website yang sedang kita rancang. Kemudian untuk proses pembuatan website dengan menggunakan HTML ini, kita bisa menggunakan beberapa text editor seperti Notepad++, Sublime, ataupun Visual Video Code dan lain sebagainya. Namun di sini saya menggunakan aplikasi Sublime. Nah, ini adalah tampilannya yang telah saya gunakan. Oke, mungkin kita bisa langsung saja memulainya. Tapi sebelumnya kita bisa save dulu halaman kerjanya dengan Ctrl S. Kemudian kita pilih di mana folder yang kita simpan. Mungkin saya akan simpan di sini dengan nama folder. Oke. Nah, di sini setelah kita simpan, kita bisa langsung memulainya dengan cara kita buat tag. Kita klik saya HTML. Sorry, ternyata tadi kita belum save menggunakan. Oke, kita ulang save. Kita save Krisman tugas 1. Jangan lupa .html. Oke. Nah, setelah itu untuk strukturnya kita mulai dengan mengetikkan HTML. Kemudian akan muncul secara otomatis tampilan HTML di sini. Kita klik enter saja. Nah, ini adalah tampilan HTML untuk awal. Nah, di sini doctype ini untuk menunjukkan bahwa ini adalah tipe dokumen dari HTML sendiri. Kemudian di dalam dokumen HTML ini terdapat tag HTML, tag head, tag title, serta tag body. Kemudian di sini terdapat tag pembuka dan tag penutupnya. Dimana tag pembukanya itu adalah seperti ini, HTML, sedangkan tag penutupnya adalah ditandai dengan adanya garis miring di depannya. Oke, kita mulai. Untuk title sendiri, ini merupakan tampilan untuk, namun sebenarnya saya coba untuk run dulu, open browser. Nah, untuk title itu dia biasanya akan tersimpan di atas ini, bagian untuk mengenali bahwa title website ini. Itu.
Sini kita misalnya judul halaman. Oke, maka dia otomatis akan terubah website. Atau kita bisa ketikkan halaman website. Kita save, lalu kita Oke, selanjutnya kita langsung buat saja. Dalam proses pembuatan website itu ada tag body, kita mengisi semua isi-isinya. Jadi teman-teman harus mengenal dulu tag heading 1, heading 2, heading 3 sampai heading 6. Kita coba saja heading 1. Di sini kita bisa tuliskan di dalam sini, ini seperti judul, misalnya pemrograman. Dan kita coba save dan kita save. Nah, ini akan tampil di halaman websitenya sendiri dan ukurannya lumayan besar. Di sini kita bisa coba lagi untuk heading 2. Nah, dia lebih kecil. Dia akan lebih kecil daripada H1. Namun kita coba lagi heading 3. Oke, dia akan lebih kecil lagi. Jadi semakin tinggi headingnya, heading 1, heading 2, heading 3, bahkan dia akan semakin besar tulisannya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, untuk membuat suatu paragraf, kita bisa menggunakan yang namanya tag. Nah, selanjutnya jika kita ingin membuat suatu teks paragraf, di sini kita bisa menggunakan yang namanya tag P. Lalu kita di sini bisa tuliskan paragraf yang akan kita masukkan. Di sini saya telah misalnya saya mengambil suatu paragraf ini. Nah, lalu di sini kita save. Kemudian kita coba lihat hasilnya. Nah, maka paragraf yang telah kita masukkan di tag P tadi maka akan muncul di halaman website seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita bisa juga misalnya di sini saya inginkan suatu poin, dan satu jenis pemrograman, lalu contoh pemrograman. Nah, di sini kan kita enter. Apakah dengan kita enter ini di halaman websitenya akan terenter juga? Maka kita bisa lihat. Nah, ternyata di sini yang telah kita enter tadi ternyata masih menyebutkannya di sebelah kanan. Jadi bagaimana caranya untuk kita enter atau supaya poin 1 dan 2 ini bisa berada di bawah paragraf ini? Itu caranya kita gunakan yang namanya tag BR. Nah, tag BR ini dia fungsinya untuk mengenter suatu kalimat atau paragraf. Jadi kita bisa gunakan di sini, lalu kita gunakan lagi di sini. Nah, tag BR ini dia tidak perlu kita gunakan tag penutupnya, karena dengan kita tuliskan tag BR saja ini dia sudah bisa berfungsi sesuai dengan kegunaannya. Kita coba save, lalu kita refresh. Nah, ini adalah hasil dari tag BR. Jadi fungsinya untuk memindahkan suatu kalimat di bawahnya. Itu. Oke. Selanjutnya
kita bisa coba lagi untuk menebalkan suatu kalimat atau kata dengan cara menggunakan tag B. Misalnya kalimat kata HTML ini saya akan tebalkan hurufnya. Jadi kita bisa tulis saja tag B, dan di sini harus ada penutupnya tagnya. Oke. Kemudian kita coba save, lalu kita refresh. Nah, lalu otomatis dia akan berubah kembali huruf yang HTML. Kemudian kita bisa coba untuk memiringkan suatu kalimat. Caranya dengan menggunakan tag I. Tag I. Jadi kita gunakan tag pembuka dan penutupnya. Dan ini wajib. Kita save. Jadi yang kita miringkan adalah kalimat Microsoft Word. Kita refresh. Nah, secara otomatis kalimat Microsoft Word-nya akan miring karena telah kita pakai tag I di pemrogramannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya misalnya kita ingin masukkan sebuah gambar. Di sini kita bisa gunakan tag img, lalu rc ini kita isikan dengan nama file gambar yang akan kita masukkan sesuai dengan nama gambarnya. Di sini saya cek dulu. Oh ya, nama sebelumnya gambar yang akan kita masukkan tadi terlebih dahulu kita harus satu folderkan bersama dengan codingannya. Kalau misalnya tidak satu folder dengan codingannya, maka gambarnya akan tidak terbaca. Jadi sini kan telah saya buat gambar. Gambarnya saya beri nama 1.jpg. Nah, di sini kita masukkan sesuai gambar yang kita masukkan, nama gambar 1.1.jpg. Kita save, lalu kita coba refresh. Nah, ini adalah gambar yang telah saya masukkan. Cukup besar. Nah, kemudian kita bisa juga menambahkan suatu tag untuk link. Kita bisa untuk kita klik suatu tagnya, lalu kita bisa masuk ke link yang lain dengan cara tag A. Kemudian yang head ini kita isikan dengan link yang ingin kita masukkan. Misalnya di sini saya cut. Oke, siapkan beta. Saya akan gunakan, masukkan di sini v. Lalu di sini saya beri nama siakat beta. Saya refresh, kemudian nah, ini adalah tag link yang telah kita buat tadi. Jika kita klik, maka secara otomatis dia akan berubah halaman di halaman yang siakat beta yang telah kita masukkan di coding tadi. Seperti itu.
Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuat yang namanya tabel. Nah, jika kita ingin buat tabel, di sini kita bisa gunakan yang namanya tag tabel. Nah, di dalam tag tabel ini kan ada yang namanya baris dan kolom. Untuk menandai yang mana baris dan kolom, itu yang pertama kita gunakan adalah tag tr. Nah, tag tr ini dia menandakan bahwa ini adalah barisnya. Kemudian untuk kolom kita bisa gunakan td. Nah, mungkin di sini saya akan coba misalnya saya akan menggunakan nomor, lalu nama, kemudian name, kemudian nomor, name, nama, di nama. Oke, ini saja. Kemudian jika kita ingin membuat baris yang kedua, kita bisa kopikan, kita bisa buat lagi yang namanya tag tr. Nah, di sini kita masukkan lagi td. Misalkan di sini kita isikan 1, lalu td namanya misalnya di sini Krisman, kemudian di sini td name misalnya 058. Kita save, lalu kita coba open browser. Nah, ini adalah baris dan tag tabel yang telah kita buat. Di sini kan kurang rapi, belum ada garis-garisnya. Di sini kita bisa tambahkan dengan cara di dalam tag tabel ini kita kasih border. Nah, bordernya terserah kita masukin berapa, tapi di sini kayak satu saja. Kita save. Oke, dia akan secara otomatis akan menjadi sebuah tabel. Nah, di sini juga kita bisa kasih judul, kita gunakan yang tadi heading atau H, misalnya kita gunakan saya heading 2. Lalu kita kasih tabel mahasiswa. Oke. Nah, jadi tabel mahasiswa. Setelah itu kita ingin menambahkan lagi isiannya. Kita bisa copy saja ini, sini 2, misalnya di sini saya isi ya. Oke. Nah, dia akan muncul. Nah, di sini kan tampilannya masih sangat sederhana, bahkan jauh lebih kurang menarik. Jika kita ingin membuat tampilannya sangat bagus, di situ kita bisa gunakan yang namanya CSS. Namun CSS kita belum sampai di sini. Kita akan belajar dulu dasar-dasarnya. Nah, selanjutnya
kita akan mencoba membuat yang namanya form atau inputan supaya nantinya kita bisa melakukan suatu inputan dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa gunakan yang namanya tag form. Nah, kemudian misalnya kita akan menggunakan melakukan inputan dan lain sebagainya, kita di sini kita gunakan tag label. Kemudian lalu di sini kita menggunakan tag input, lalu tipenya di sini text, kemudian namanya itu nama, kemudian ID-nya. Nah, ID ini kita sesuaikan dengan yang namanya label default. Misalnya di sini saya gunakan itu nama, di sini n-nya besar, maka di sini juga n-nya harus besar. Oke. Kita save dulu. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Di sini kan sangat kosong sekali. Jadi kita bisa menambahkan di teks ini, di tag label ini, di antara penutup dan pembuka kita bisa berikan nama. Misal di sini nama. Nah, sini akan muncul keterangan nama di sebelahnya. Oke, setelah itu biasanya di suatu halaman website, biasanya kalau misalnya di dalam kotak ini ada yang namanya keterangan masukkan nama namun tidak terlalu jelas. Di sini kita bisa coba menggunakan placeholder. Oh sorry, di sini dengan placeholder. Nah, di sini kita akan masukkan nama. Nah, dia maka akan muncul tulisan yang memerintahkan kita untuk masukkan nama kita di sini. Oke, selanjutnya bisa buat lagi untuk password. Kita copy saja ini. Password. Namanya pas. Tipenya password. Oke. Oke. Dia akan muncul kembali. Nah, di sini kita akan gunakan tag BR untuk supaya password ini berada di bawah. Jadi kita gunakan tag BR di sini. Tag BR. Oke. Save, lalu kita lihat. Oke. Nah, tampilnya kan seperti ini. Nah, di sini kan tampilannya sangat kurang bagus. Jika kita ingin membuat supaya nama dan password ini dia lurus, maka seharusnya kita bisa menggunakan yang namanya tabel. Nah, di sini kita menggunakan tabel.
tag tabel. Nah, di tabel kan ada yang namanya TR, lalu ada yang namanya TD. Nah, di sini kenapa kita gunakan tag tabel? Karena agar nantinya hasil dari kuringan tadi sejajar atau rapi. Namun di sini kita tetap dalam form karena kita ingin membuat tabelnya. Jangan lupa gunakan tag TR dan tag TD, mana TR adalah baris, kemudian TD-nya itu kolom. Nah, di sini kita bisa pindahkan. Ini. Kemudian untuk TD lagi. TD. Nah, tag TD, kemudian kemudian kita buat lagi untuk baris yang kedua. Kita gunakan lagi TR, tag TR, kemudian tag TD, kemudian tag TD kembali. Oke, kita coba save, lalu kita coba lihat tampilnya. Nah, maka tampilnya akan rapi dan bagus tampilannya. Oke, untuk password ini dia ditandai dengan yang titik-titik bintang karena kita gunakan tipenya itu adalah password agar kita inputkan password tidak dilihat oleh orang lain. Maka kita gunakan tipe password. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa tambahkan lagi baris. Kita copy saja ini. Kita ini jegal, ini jenis kelamin. Ini kita hapus saja placeholdernya. Dan sini tipe-nya radio. Kemudian name-nya jegal, adnya jegal, kemudian di sini laki-laki. Kemudian kita save. Nah, maka dia tampilnya akan seperti ini. Nah, kita bisa gunakan di sini TPR untuk supaya dia berada di bawahnya.
Oke. Selanjutnya bisa ditambahkan kembali baris-baris yang kita masukkan dengan cara buat lagi teks tr untuk menambahkan elemen-elemen yang baru seperti itu, dan td dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita bisa gunakan kita tambah lagi baris agama. Jadi kita gunakan lagi tag tr, lalu kita oke. Kita gunakan label for agama, kemudian agama, lalu kita select pilihannya option untuk pilihan agamanya. Nah, di sini muncul seperti ini. Lalu di sini akan pilihan di mana di sini terdapat agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha dan lain sebagainya. Kemudian untuk kita menambahkan lagi untuk alamat. Jadi di sini kita tekan lagi tr. Di sini saya sudah mencobanya. Nah, di sini alamat, kemudian input dan lain sebagainya. Kemudian kita klik nama. Di sini alamat lengkapnya. Di sini kita bisa masukkan karena di sini menggunakan yang namanya Textera untuk alamat. Selanjutnya tempat tanggal lahir juga. Kita bisa gunakan yang sama. Kita gunakan sini tr, td, oke. Kita lahir. Nah, di sini kemudian td, kemudian tag input, tipenya date, kemudian di baris tempat tanggal lahir. Nah, di sini kita tuliskan tadi teks tr, kemudian td, tanggal lahir, kemudian input, tipenya date, kemudian id-nya lahir. Lalu kita save, kemudian kita refresh. Nah, inilah adalah tampilan untuk tanggal lahir. Dia akan seperti ini tampilannya, menunjukkan bahwa ini adalah keterangan tanggal lahir atau tanggal, karena di sini kita menggunakan tipenya itu adalah date, tanggal. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan lagi yang namanya tombol atau button. Di sini dengan tr, kemudian td, lalu kita klik input. Nah, tipenya adalah submit.
lalu value-nya simpan. Di sini tulis simpan. Save, kita coba. Oke. Nah, ini adalah button untuk menyimpan gitu. Untuk button untuk klik simpan. Oke, ini adalah hasil dari codingan kita tadi, yaitu dimana codingannya adalah sangat sederhana. Baik, mungkin cukup sekian saja video dari saya untuk pembelajaran dasar-dasar menggunakan HTML ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.